Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwani wa akhawati biddin, uhayyikum tahiyatan islamiyah. Tahiyatul Islam hiya khairu tahiyatin fil alamin. Tahiyatul Islam hiya assalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada an yazzakara aw arada syukura. Alhamdulillahilladzi alqa'il fi kitabihil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. La syarikalah. La syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadiyihi wastanna bisunnatihi wa man salaka ala nahjihi ila yaumiddin. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sebelumnya saya haturkan permohonan maaf dari Fadilatul Ustadz Ahmad Sujai. Saya juga dihubungi mendadak. Seyogianya jadwal saya malam ini di Cempaka Putih, Masjid Al-Azhar. Cuma karena beliau berhalangan hadir, harusnya materi malam ini diampu oleh beliau. Tapi karena ada halangan dan daripada Baitur Rahim kosong, maka yang di Al-Azhar Cempaka Putih kita geser dan pengurusnya alhamdulillah berkenan. Maka kita bisa hadir di tengah Bapak Ibu sekalian. Jadi saya ini statusnya kalau di Baitur Rahim ini namanya Ustadz Sapu Jagat namanya. Jadi siapa aja yang berhalangan hadir penggantinya saya. Namanya Ustadz Sapu Jagat. Luar biasa. Tapi insya Allah nggak biasa di luar kelihatannya. Bapak Ibu sekalian, jamaah yang Allah muliakan, biasanya materi yang beliau bawakan adalah 40 karakteristik mereka yang dicintai oleh Allah. Maka malam ini pun saya akan ngikut. Cuma tidak berurutan. Karena yang berurutan beliau yang membahas. Tapi hari ini malam ini kita akan membahas potongan dari 40 karakteristik itu, yaitu generasi Al-Maidah 54. Oh, luar biasa ini. Al-Maidah lagi rame masalahnya. Jadi pas di antara 40 karakteristik itu nanti ada karakteristik yang terdapat di dalam Al-Maidah 54. Namanya generasi Al-Maidah 54, istilah yang paling ngetren. Tetapi esensinya di dalam 40 sifat-sifat orang yang Allah cintai itu ada di dalam Al-Maidah 54 itu. Jadi tema kita adalah generasi Al-Maidah 54, subtema dari 40 karakteristik mereka yang dicintai oleh Allah. Baik Bapak Ibu sekalian, cuma saya sebelum itu kita membaca sedikit fenomena. Saya agak terkejut karena jarang maghrib ke sini Bapak Ibu. Luar biasa jamaah sholat maghrib itu di masjid kita ini lebih hidup, lebih banyak dibandingkan sholat-sholat yang lain. Dan mungkin pada umumnya juga di masjid yang lain maghrib itu jamaahnya lebih rame. Dibandingkan dengan sholat subuh itu jauh beda. Ini fenomena Bapak Ibu sekalian. Kenapa saya katakan fenomena? Kedua-dua sholat ini melahirkan dua generasi yang berbeda. Maghrib dari kata-kata gharbun ghurub artinya tenggelam. Subuh
itu dari kata-kata sobah, artinya pagi di saat aktivitas dimulai. Ternyata fenomena kenapa maghrib lebih banyak jamaahnya dibandingkan subuh, ini melahirkan sebuah kebiasaan di masyarakat kita. Banyak yang mulai sadar akan keberadaannya di dunia ini dan ketergantungannya dengan Allah di saat usia mulai memasuki masa senja. Jadi terjadinya peralihan dari dunia hitam ke dunia putih. Itu baru mulai rajin sholat biasanya. Biasanya di kampung saya begitu. Kalau di sini ya enggak beda. Jadi ini kan fenomena. Coba Bapak Ibu lihat. Rata-rata yang ngaji dan sholat itu pasti yang sudah mulai punya umur. Generasi-generasi mudanya malah menghilang. Generasi subuhnya hilang. Harusnya generasi-generasi subuh yang masa-masa produktif itu harusnya lebih semangat. Jadi di mana-mana coba diadakan survei sederhana, di mana-mana kalau peserta yang ada di di masjid, sholat ataupun pengajian, mohon maaf, pasti yang udah usianya 50 tahun ke atas. Ini kebiasaan masyarakat Indonesia pada khususnya. Maka maghribnya itu lebih rame. Akhirnya memang melahirkan kebiasaan yang kurang produktif. Maghrib bagus, nggak ada hubungannya. Kita membaca fenomena, kenapa maghrib bisa lebih banyak, lebih rame daripada subuh. Karena memang kebanyakan karakternya kalau sudah mendekati usia-usia senja, baru mulai menyadari akan ketergantungannya dengan Allah. Baru mulai rajin ibadah. Tapi generasi subuhnya nggak muncul. Yang muncul generasi maghrib. Luar biasa. Alhamdulillah ala kulli hal. Better late than never. Lebih baik terlambat daripada enggak sama. Ya, alasan orang yang telat begitu. Lebih baik telat daripada enggak datang. Yang bagus lebih baik enggak telat tapi datang. Baik Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke dalam tema kita. Kenapa alasan kita mengangkat tema pada malam ini cukup menyita perhatian masyarakat kita akhir-akhir ini, meningkatnya apa yang disebut di dalam diskursus akademis yang disebut dengan istilah Islamophobia. Jadi banyak orang yang alergi terhadap Islam akhir-akhir ini, a priori anti. Maka kita mau mengangkat generasi Al-Maidah ini karena ada dua kelompok besar hari ini di dalam internal umat Islam yang sangat fobia terhadap Islam. Kelompok yang pertama namanya An-Nusroniyah namanya. Dan yang kedua Al-Nyinyiriyun. Al-Nyinyiriyun itu temannya Al-Usiliyun. Jadi orang-orang yang senantiasa nyinyir kalau berhadapan dengan yang berbau-bau Islam. Ternyata orang yang paling banyak benci, a priori alergi terhadap Islam itu bukan orang di luar Islam. Tetapi justru yang paling banyak itu adalah orang-orang Islam itu sendiri, yang dalam bahasa agama disebut dengan munafik. Ya, kemarin ada perempuan janda ngomong, kalau Anda mau jadi orang Islam, jangan jadi orang Arab. Apa salahnya orang Arab? Janda-janda yang ngomong. Perempuan, saya lupa namanya, makanya identitasnya aja yang saya sebut. Namanya lupa. Jadi dia bilang bahwa kalau Anda mau jadi orang Islam, jangan jadi orang Arab. Coba kita sedikit buka sejarah. Apa yang salah dengan Arab itu? Enggak ada yang salah. Arab itu tidak pernah menjajah Indonesia. Saya tekankan malam ini, tolong jangan dipelintir kalimat saya Bapak Ibu sekalian. Betul bahwa tidak 100% yang memerdekakan Indonesia ini umat Islam. Itu fakta. Tapi yakinlah Bapak Ibu sekalian, yang menjajah Indonesia ini 100% kafir.
Inggris, Belanda, Portugis, Jepang. Ada negara Arabnya nggak? Nggak ada. Yang kedua, yang paling mendorong Indonesia ini untuk memproklamirkan kemerdekaan, yang mendukung kemerdekaan Indonesia penuh lahir batin, bahkan sampai kekinian, ketika tsunami melanda Aceh, negara sedunia ini masih ribut, masih takjub, heran dengan kekuatan dahsyatnya tsunami. Bantuan dari Palestina sudah nyampe di Aceh. Jadi kalau ada orang anti Arab tidak beralasan, itu satu. Karena tidak ada fakta sejarah Arab itu mengganggu Indonesia. Yang kedua, kalau ada orang anti terhadap Arab, itu gerakan, itu pernyataan, itu pendapat yang tidak jujur dan bertanggung jawab. Loh, kok bisa? Kalau memang Anda mau anti Arab dengan alasan agar Anda menjadi Indonesia sejati, maka wajib hukumnya Anda juga anti Inggris, anti Barat, anti Cina, sampai anti bocor. Lo biar jujur dong. Kalau alasannya biar kita jadi orang Indonesia seutuhnya, kita jangan ke Arab-Araban. Oke, tapi Anda juga jangan ke Barat-Baratan. Jangan ke Cina-Cinaan. Jangan ke Inggris-Inggrisan. Jadilah orang Indonesia seutuhnya. Berani enggak? Kita hilangkan semua istilah-istilah Arab. Akhi, antum, apalagi itu, khair, kefal hal. Kita hilangkan, enggak apa-apa. Tapi istilah-istilah berbau barat juga hilangkan. Hilangkan semua. Contoh, bank. Bank itu bahasa Inggris. Bank Mandiri gitu kan. Bahasa Indonesia aslinya celengan itu. Benar. Tanya Bang Ajam, Pak Hamzah. Jadi kalau yang ke Arab-Araban dihilangkan, yang ke Inggris-Inggrisan juga dihilangkan. Itu namanya baru jujur dan bertanggung jawab. Nah, kalau tidak bisa dipenuhi, berarti Anda sebenarnya bukan anti Arab, tapi anti Islam. Oh enggak, oh jangan. Enggak bisa dipungkiri. Di atas dunia ini, hari ini Bapak Ibu sekalian, ada 3 ideologi besar. Yang pertama ideologi liberal yang sangat mengagungkan sekularisme, memisahkan agama dari kehidupan. Orang liberal, seliberal apapun masih menghormati agama. Yang kedua ideologi Islam. Dan yang ketiga ideologi sosialis komunis yang menempatkan agama sebagai musuh. Maka dalam doktrin Martin Luther ada kata-kata agama adalah candu. Mereka anti agama. Jadi kalau di Indonesia ini ada orang yang anti agama berarti sama dengan jawab sendiri. Karena orang yang anti agama itu hanya yang berideologi itu. Orang kejawen sekalipun masih menghormati agama. Tapi kalau sudah orang komunis tidak akan pernah menghormati agama. Karena memang dia anti terhadap agama dan anti terhadap Tuhan. Hati-hati yang anti agama ini. Jangan. Kita nggak nuduh. Faktanya begitu. Hanya ideologi komunis yang tidak suka terhadap agama. Yang nyinyir-nyinyir itu orang Islam itu juga jangan-jangan KTP-nya saja Islam. Jangan-jangan ideologinya juga ya suyuhiyun itu. Komunis. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, tinggi sekali Islamofobia sekarang itu. Orang yang tidak suka terhadap Islam. Agamanya yang diserang, ulamanya diserang, ajarannya diserang dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, bagaimana kita umat Islam menyikapi dinamika ini? Tadi di awal pertemuan kita sudah bacakan Ali Imran, surat yang ketiga ayat yang ke-200. Ada kata-kata, ya ayyuhalladzina amanu isbiru. Wahai orang-orang yang beriman bersabarlah. Wasabiru, perkuat kesabaranmu. Tapi jangan lupa, warabitu, bersiap siagalah. Wattaqullah la'allakum tuflihun. Jadi kita tetap
bersabar, perkuat kesabaran, tidak lepas untuk memohon kepada Allah agar mereka yang tidak suka terhadap Islam diberikan hidayah, tapi sebagai pribadi muslim yang masih memiliki girah, memiliki rasa cinta terhadap agamanya, warabitu, bersiap siagalah untuk menghadapi sekecil apapun kemungkinan yang terjadi. Kalau sudah Allah dan Rasulnya memanggil, ya ayyuhallazina amanu istajibu lillahi wa lirasulih idza da'akum lima yuhyikum. Kalau sudah Allah dan Rasulnya yang memanggil, hanya satu jawaban, sami'na wa ata'na. Jangan bersembunyi di balik kearifan dan kebijaksanaan Anda, padahal hakikatnya Anda adalah pengecut. Oh, kita kan Islam ini harus cinta damai. Jangan ajari Islam tentang kedamaian. Kalau Islam tidak damai dari dulu, hidup orang-orang non-muslim di Indonesia ini sudah kelar dari dulu itu. Karena Islam cinta damai, maka semuanya bisa hidup berdampingan. Oh, kita kan umat Islam ini tidak boleh melakukan kekerasan. Contoh Nabi Muhammad lemah lembut. Jangan lemah lembutnya saja yang dilihat Nabi Muhammad. Beliau juga memiliki sikap ketegasan. Bedanya dengan umat Islam sekarang, kalau umat Islam sekarang itu kalau pribadinya yang diserang, dia mati mau. Tapi kalau agamanya yang diserang, tenang-tenang saja. Kalau Nabi Muhammad pribadi beliau diserang, beliau tidak peduli. Tapi kalau sudah agama Allah yang dilecehkan, saudara-saudaranya kaum muslimin yang dilecehkan, beliau angkat senjata. Jadi semua sisi harus kita lihat. Jangan memanipulasi kedudukan Rasulullah dengan mengatakan Nabi Muhammad itu kan penyabar. Nabi Muhammad itu kan orangnya selalu mengedepankan lemah lembut. Ya betul, penyabar dan lemah lembut. Tapi kalau Nabi Muhammad juga tidak mengangkat senjata, maka tidak akan tertulis dalam sejarah ada perang Khandaq, ada perang Uhud, ada perang Badar dan sebagainya. Yang penting bukan ego dan kepentingan individu yang dikedepankan, tapi li'izzatil Islam wal muslimin. Jadi warabitu, saudara-saudaraku, warabitu, bersiap siagalah segala kemungkinan yang akan terjadi. Bersiap siaga bukan berarti mau perang. Ini bukan memprovokasi. Ya, siapkan akidahnya yang kuat. Segala-galanya, kesabarannya, kesehatannya, dan semuanya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, itu dinamika yang sekarang terus berkembang. Karena prediksinya, eskalasinya semakin meningkat. Karena sekarang sudah mulai main fisik. Ya, di mana-mana mulai ada intimidasi secara fisik terhadap umat Islam. Tapi dari lubuk hati yang paling dalam, seluruh umat Islam di Indonesia ini berdoa, semoga bangsa ini dijaga dan diselamatkan oleh Allah dari tangan-tangan manusia yang tidak ingin Indonesia dan Islam di Indonesia ini maju dan berkembang. Maka mari kita lihat apa yang Allah sampaikan di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-54. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Ayat ini Allah mulai dengan khitab panggilan kata-kata amanu. Wahai orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman. Karena fiilnya, kata kerja fi'lul madi, masa lampau. Berarti telah menyatakan dirinya beriman. Yang baru berislam nggak masuk di sini. Yang sudah menyatakan dirinya beriman, ya ayyuhallazina amanu, fi'lul madi. Wahai orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah, yang telah masuk iman ke dalam dirinya, ke dalam hatinya. Ada orang beriman tapi baru sampai di lisan, karena dimensi iman itu 3. Yang pertama ta'bir bil lisan, tasdikun bil qalbi, kemudian al-amal bil jawari. Jadi iman itu skupnya ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama di dalam hati harus dibenarkan. Lisan harus terucap
Dan yang terpenting keimanan itu adalah terbukti dalam kehidupan. Itulah kategori amanu, telah beriman. Hatinya, pikirannya, lisannya, dan perbuatannya itu mencerminkan keimanan. Jadi kalau baru di hati saja, baru di lisan saja, itu belum amanna. Tapi aslamna, itu baru Islam, belum beriman. Karena orang beriman itu hati, lisan, pikiran, perbuatan nyatu jadi satu. Jadi tasdikun bil qalbi, ta'birun bil lisan, wal amalu bil jawari. Itulah totalitas ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, may yartadda minkum, barang siapa yang murtad dari kamu. Maksudnya khitab kata-kata kum, minkum itu orang-orang beriman, tetapi yartaddatnya itu mufrad, satu orang. Jadi barang siapa yang murtad di antara kamu, murtad, keluar dari Islam. Ini mari kita lihat kata-kata murtad, irtadda yartaddu dari kata-kata radda yaruddu. Artinya kembali, berpaling. Jadi orang-orang murtad itu orang-orang yang kembali berpaling kepada ketidakimanannya kepada Allah. May yartadda minkum, barang siapa yang murtad di antara kamu, kata Allah, andinihi, dari agamanya. Jadi kata-kata din dengan agama sebenarnya, Bapak Ibu sekalian, terjemahannya nggak pas itu. Memang luar biasa bahasa Arab itu diakui oleh para pakar linguistik. Bahasa Arab itu bahasa paling kaya di dunia ini. Nggak ada yang bisa menyaingi. Coba kata-kata dinun itu kan diterjemahkan bahasa Indonesia agama kan. Dinun. Padahal sebenarnya nggak pas itu. Agama Islam dengan dinul Islam itu bedanya langit dan bumi itu. Kalau agama itu bahasa Sanskerta dari dua kata a dan gama. A itu tidak, gama itu goyah. Agama agar tidak goyah. Definisinya dalam kamus bahasa Indonesia bahwa agama itu hanya berisi ritual belaka, ritual formalitas belaka. Tapi kalau sudah bicara din, ad-din, dinul Islam, itu tidak hanya bicara ibadah, tetapi juga bicara seluruh aspek kehidupan ini. Bicara hukum, bicara politik, bicara ekonomi, bicara mendidik anak, bicara berumah tangga, bermasyarakat, semuanya harus berdasarkan Islam. Itulah kata-kata dinul Islam. Jadi bukan hanya bicara sholat, zakat, puasa, haji, enggak. Semuanya harus bicara politik, hukum, dan seterusnya. Itulah yang disebut din. Jadi, wa may yartadda minkum an dinihi, maka bisa dimaknai kata-kata ini bukan hanya murtad secara lafzian, secara lapas saja, tetapi orang yang tidak menerapkan Islam dalam kehidupannya secara menyeluruh, komprehensif, itu termasuk kategori murtad dari Islam. Hati-hati Bapak Ibu sekalian. Karena kata-kata din di sini tidak hanya sebatas agama. Tidak hanya bicara masalah ibadah mahdoh semata, tetapi juga bicara ibadah ghairu mahdoh. Maka khitab dari kalimat ini may yartadda an dini. Maka Allah memakai kata-kata din, bukan millah, tetapi din. Berarti orang yang keluar dari agamanya, orang yang murtad dari agamanya, dan yang dimaksud kata agama di sini tidak hanya secara lafzian saja, tetapi mereka yang tidak mau memakai Islam dalam ekonomi, yang tidak mau memakai sistem Islam dalam hukum, yang tidak mau memakai Islam dalam sistem politik, perundang-undangan dan sebagainya, mereka termasuk ke dalam kategori may yartadda minkum an dini. Tuh, hati-hati Bapak Ibu. Bahaya ini. Nah, nanti baru para ulama tafsir mempersempit ketika dia sudah meluar,
Ijat tasa'at daqat. Kalau sudah meluas, dia persempit lagi. Apa yang dimaksud tidak menerapkan Islam dalam kehidupan? Satu, para ulama mengatakan seperti At-Tabari, Al-Maraghi dalam tafsirnya, mereka tidak membenarkan adanya sistem Islam dalam aspek kehidupan itu. Jadi kalau dikatakan Islam bicara politik, oh enggak. Politik dengan Islam itu beda. Anda jangan begitu dong, jangan bawa-bawa Islam ke dalam politik. Nah yang begini baru mayartat da'an dini nih. Tapi kalau dia masih setuju, betul, Islam bicara tentang politik, Islam bicara tentang hukum, Islam bicara tentang ekonomi dan perundang-undangan. Tetapi konteksnya sekarang, kita belum mampu untuk menerapkan itu, karena kita belum bisa seperti negara-negara yang ada di Timur Tengah, seperti Arab Saudi dan sebagainya. Nah, di sini para ulama membatasi, itu belum masuk kategori murtad dari agamanya. Tapi kalau dia sudah setuju, oh enggak ada. Islam itu enggak ada bicara politik-politikan. Nah ini bahaya yang begini nih. Islam itu enggak ada bicara hukum, enggak bicara ekonomi dan sebagainya. Loh, jinayat itu mau dikemanakan, kisos dan sebagainya itu. Itu jinayat itu pidana itu. Itu juga bicara hukum. Jadi Bapak Ibu sekalian, khitab tujuan dari ayat ini adalah jadi tidak hanya murtad secara labzian atau i'tiqadian, secara keyakinan saja, tetapi yang dimaksud murtad di sini juga termasuk mereka yang tidak mau atau tidak mengakui sumuliyatul Islam. Bahwasanya Islam itu mempunyai karakteristik as-sumul, komprehensif, menyeluruh. Jadi tidak hanya bicara hablum minallah, tapi juga bicara hablum minan nas. Nah, kalau sudah demikian umat Islam keadaannya, maka Allah katakan pasaufa ya'tillahu biqaumin. Maka Allah akan mengganti mereka dengan mendatangkan kaum yang lain. Siapa kaum yang Allah maksud? Karena di sini kata-kata biqaumin tidak pakai alif dan lam. Maka dalam kaidah disebut nakirah, umum dia. Biqaumin bisa terjadi di mana dan kapan saja. Allah akan mendatangkan pengganti dengan suatu kaum. Apa ciri-ciri kaum itu? Nah, mudah-mudahan kita yang hadir ini termasuk dalam kategori ini. Yang pertama yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah cinta kepada mereka dan mereka cinta kepada Allah. Ada dua. Yuhibbuhum, Allah cinta kepada mereka. Apa konsekuensi Allah cinta kepada mereka? Di dalam satu hadis riwayat Muslim, Rasulullah memberikan satu arahan, satu definisi. Mereka yang dicintai Allah itu tanda-tandanya yufakkihu fid din. Man yuridillahu bihi khairan yufakkihu fid din. Jadi Allah senantiasa memberikan mereka kecondongan untuk memperdalam agama. Itu salah satu contoh, salah satu indikator orang-orang yang Allah cintai. Jadi Bapak Ibu kalau punya semangat menuntut ilmu yang tinggi, itu berarti Allah tandanya cinta kepada Bapak Ibu. Dan biasanya memang orang-orang yang seperti ini sedikit. Tadi Bapak Ibu mau berangkat dari rumah ditanya sama tetangganya, mau kemana Bu? Ngaji. Nggak ada yang bilang, ikut dong tungguin. Mau kemana Bu? Jalan-jalan. Boleh ikut nggak? Biasa. Jadi kalau yang namanya jihad fisabilillah itu memang yang penggemarnya dikit. Yang ngaji sama yang nggak ngaji banyakan yang nggak ngaji. Biasa itu. Makanya Rasulullah memakai apa dulu pernah kita bicarakan di sini bahwa jadi kata Rasulullah dalam hadis Imam Ibnu Majah itu dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, sahih hadisnya, disahihkan oleh Al-Albani dalam kitab Jami' As-Shaghir itu. Jadi orang gila itu kan bukan orang yang nggak punya akal. Kalau orang yang kehilangan akal sehat itu orang yang dapat musibah namanya, al-mubatala namanya. Tapi kalau orang gila yang sebenarnya majnun itu, majnun itu dari kata kerja jannah. Satu akar kata kerja dengan makhluk
ada tapi nggak bisa dilihat. Namanya jin. Jadi orang gila sama jin itu kata kerjanya sama dari kata-kata jannah. Karena punya kemiripan. Jadi orang gila, majnun dalam Islam itu ternyata bukan yang akalnya hilang. Tetapi masih punya akal sehat. Tapi akal sehatnya itu samar gitu. Nggak kelihatan dalam hidupnya, nggak fungsi. Karena logikanya, kalau orang ingin masuk surganya Allah, maka dia wajib ibadah kan gitu. Logika akal sehatnya kan begitu. Tapi sekarang banyak orang kalau ditanya, Mas, Mbak, Bu, Pak, besok di akhirat kelak, sampean mau masuk surga apa masuk neraka? Surga dong. Tapi nggak mau sholat, nggak mau tilawah, nggak mau ngaji, nggak mau ibadah lah. Tapi maunya mau masuk surga. Nah inilah yang disebut dengan jaka sembung main golok gitu. Nggak nyambung. Oh nanti dia memakai kata-kata, oh kita kan masuk surga itu bukan karena ibadah kita, tapi karena Allah ridho, karena Allah kasih sayang Allah. Nah, iya kasih sayang Allah itu sampean dapatkan apa dengan maksiat kepadanya? Itu lebih nggak nyambung. Jadi kan ada sekarang orang-orang yang sok-sok supi begitu itu, supi tahu supi apa ya? Supi itu suka film, kepanjangannya. Bukan supi yang itu. Jadi orang-orang yang sok supi, kita ini jangan bangga dengan ibadah kita. Karena kita masuk surga itu karena ridho dan kasih sayang Allah. Benar, cuma jangan berhenti dulu, koma. Lah Anda dapat kasih sayang Allah itu dengan cara apa? Apa dengan cara maksiat kepada Allah? Allah jadi sayang kepada Anda? Mustahil. Caranya adalah dengan mendekatkan diri kepada Allah melalui ibadah-ibadah kita. Rentetannya begitu pendekatannya. Karena memang manusia ini beribadah kepada Allah, motifnya itu kan ada 3. Ada yang budun Allah ala sabilil hub, ala sabilil raja. Ada orang yang beribadah kepada Allah karena berharap sesuatu, ada. Ada yang beribadah kepada Allah yang budun Allah ala sabilil khauf. Ada yang beribadah kepada Allah karena takut. Tanya, kenapa sholat? Takut masuk neraka. Nah, ini mentalnya begini. Tapi ada juga orang yang budun Allah ala sabilil hub. Ada orang yang beribadah kepada Allah karena cintanya kepada Allah. Ketiga-tiganya kalau dipisah itu nggak bagus. Yang budun Allah ala sabilil raja. Orang yang beribadah kepada Allah karena hanya mengharapkan sesuatu, itulah yang melahirkan pemikiran murji'ah itu. Semuanya hitung-hitungan dengan Allah. Pokoknya kalau saya begini, pasti begini. Akhirnya nanti ketika sesuatu itu tidak dia temukan dalam hidupnya, langsung suuzon kepada Allah. Aduh, saya kan udah sholat. Kok masih gini aja hidup saya ya? Nah gitu. Jadi dia kirain sholatnya itu, kalau dia sudah rajin sholat, rajin ibadah, hidupnya harus baik, harus mapan. Nah itu kan kata dia. Orang-orang murji'ah kan begitu. Kalau orang beribadah kepada Allah, motivasinya takut. Itulah yang melahirkan pemikiran khawarij itu. Kaku beragamanya. Nah, kalau orang beribadah kepada Allah karena dasar cintanya kepada Allah saja, itu yang melahirkan orang-orang hawariyin, orang-orang liberal kalau kekiniannya itu. Sampean udah sholat? Udah. Loh, tadi nggak saya lihat sampean sholat? Oh, sampean sholatnya masih konvensional. Saya sholatnya sudah digital. Loh, maksudnya piye sampean? Di sholat itu kan intinya adalah ingat. Oh. Jadi begitu azan tadi berkumandang, saya langsung ingat kepada Allah, selesai sudah sholat saya. Wah enak men ya. Saat cocoknya orang yang ngomong kayak gitu, sampean daftar aja sama pemerintah suruh jadi nabi aja sampean ini. Bawa ajaran baru. Orang-orang yang kejawen-kejawen itu, eling ingkau lagusti itu begitu prinsipnya Pak. Jadi memaknai agama itu hanya secara batin, lahiriah nggak penting. Perdebatannya kan di situ orang-orang sekuler itu. Bahasa kerennya sekuler, bahasa kampungnya kejawen namanya.
11-12 lah itu adik kakak itu. Sama-sama bermain di batin. Islam itu yang penting batinnya. Batinnya sih penting, tapi lahirnya juga penting. Sampean nyegat bis di pinggir jalan. Mau ke Semarang. Dia pinggir jalan mau nyegat bis, tapi sampean diam aja begini. Ya bisnya lewat terus. Padahal dalam hatinya sih mau pergi gitu. Tapi diam aja, diam aja. Loh yang gak ada yang tahu sampean mau kemana. Sama halnya sampean gak mau kemana-mana. Di pinggir jalan berdiri iseng tangannya nyotopin bis. Mau kemana mas? Enggak kemana-mana. Timpuk sama orang. Jadi perpaduan lahir batin itu penting dalam hidup ini. Batin saja juga gak cukup. Lahir saja juga gak cukup. Sama dengan analogi kemendingan sekarang itu kan. Ada presenter TV swasta itu yang sering ngomong, nggak penting kepala dijilbabi, yang penting hati dijilbabi, kan gitu. Wah luar biasa logikanya itu. Untung nggak ketemu sama saya. Ketemu sama saya bilang, Mbak sampean coba naik motor nggak usah pakai helm. Dan kalau ditanya sama polisi, helm mana? Mohon maaf Pak, kepala saya memang tidak dihelmi, tapi hati saya pakai helm Pak. Luar biasa, untung bukan saya polisinya. Saya polisinya tak bawa ke rumah sakit, tak bedah beneran ada helm gak di situ itu. Jadi logika-logika sesat yang bermain di batin. Batin yang penting lah, batinnya Islamnya bagus. Ya kalau gitu sampean enggak usah pakai baju. Ngapain badannya ditutupin baju? Yang penting kan hatinya dibajuin. Badannya enggak usah. Palingan ditangkap orang, dibawa ke grogol rame-rame. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, salah satunya adalah yuhibbuhum. Allah cinta kepada mereka. Salah satu bentuk kecintaan Allah kepada hamba-hambanya yufaqqihu fiddin. Allah senantiasa memberikan dia semangat, kecondongan untuk memperdalam agamanya. Karena agama itu adalah kebaikan hidup. Habis azan ya Pak? Satu lagi, dikit lagi. Yang kedua, wa yuhibbunah, dan mereka cinta kepada Allah. Konsekuensi dari mereka cinta kepada Allah itu sederhana. Kalau Allah dan Rasulnya sudah memanggil, jawabannya cuma satu, sami'na wa ata'na. Yang nyuruh Bapak Ibu ngaji itu siapa? Allah dan Rasulnya. Jadi kalau sudah Allah dan Rasulnya yang memanggil dan menyuruh, jawabannya cuma sami'na wa ata'na. Konsekuensinya Allahu Akbar. Allahu Akbar artinya besarkan Allah, kecilkan selain Allah. Jadi kalau sudah Allah yang memanggil, waktunya untuk ngaji, waktunya untuk ibadah, tinggalkan semuanya. Itu makanya kita lihat tuh di Timur Tengah, di Arab Saudi itu. Kalau sudah azan berkumandang, berhenti semua aktivitas itu. Di pinggir jalan aja mobilnya parkir, sholat di pinggir jalan, jamaah, padang pasir itu. Itu kalau sudah Allah dan Rasulnya memanggil, tinggalkan yang lain, nggak penting itu. Nah, itulah konsekuensi yuhibbunah, mereka cinta kepada Allah. Habis ya, Bang? 1 menit lagi. Nanti bunyi. Kok nggak bunyi nimpuk biasanya. Yuhibbunah, jadi mereka cinta kepada Allah. Nah ini yang sulit untuk kita ejawantahkan dalam kehidupan kita, kata-kata taat dan tunduk kepada perintah Allah. Maka sebenarnya Bapak Ibu sekalian, itulah tantangan kita dalam menjalani kehidupan ini. Bagaimana ketundukan dan kepatuhan kita harusnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak Ibu sekalian, kita break, nanti akan kita lanjutkan setelah sholat Isya berjamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwani wa akhwati fiddin, Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan sedikit saja nanti kelanjutan dari Al-Maidah 54. Silahkan Bapak Ibu sekalian baca. Nanti akan ketemu pada kesimpulan, intinya pesan yang ingin kita sampaikan Bapak Ibu sekalian.
Sebagaimana Allah memanggil kita dalam Al-Quran, Ya ayyuhallazina amanu dukhulu bis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwat syaitan. Kenapa kita diperintahkan untuk masuk ke dalam Islam itu secara menyeluruh? Satu hal yang harus sama-sama kita sadari dan kita pahami, kita tidak tahu di antara ibadah kita itu yang Allah terima itu yang mana kita nggak tahu, Pak. Maka selama itu kebaikan yang tidak bertentangan dengan perintah Allah dan sunnah Rasulnya, maka lakukanlah. Menjadi generasi-generasi yang mencontoh para sahabat as-sabiqun al-awwalun, yang senantiasa memiliki semangat menuntut ilmu yang tinggi, semangat jihad yang kuat, sehingga menjadi muslim yang paripurna dalam kehidupan ini. Nah, menyikapi Bapak Ibu sekalian tentang 40 karakteristik mereka yang dicintai Allah dengan kondisi umat Islam saat-saat ini, maka jadilah kita generasi-generasi, jadilah kita hamba-hamba Allah yang senantiasa hanya taat dan patuh kepada Allah. Mencintai siapapun juga harus karena Allah dan Rasulnya. Jangan sampai ketidaksukaan kita kepada suatu kaum membuat kita tidak berlaku adil kepada kaum tersebut. Nah, ini di saat ini banyak tokoh-tokoh Islam yang dalam tanda kutip terzalimi. Boleh kita bela, tetapi jangan sampai tercerabut dari akar yang seharusnya, yang kesemuanya itu harus kita lakukan dalam konteks kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Bukan karena masalah asobiyahnya. Oh itu kan kiai saya, oh itu kan ustadz saya, jangan. Tapi karena Allah dan Rasulnya. Karena memang ulama itu warasatul anbiya. Jadi walaupun bukan kiainya, bukan gurunya, kalau memang itu ulama-ulama yang mukhlisin, yang istiqamah di jalan Allah, ya kita bela. Ya walaupun kiai kita, tapi kalau kiainya lillahi lobi, enggak usah dibela. Ya. Kan banyak itu sekarang. Ada kiai lillahi lobi. Di gereja aja ceramah nih. Alasannya dia gimana kita mau memberikan mereka penjelasan tentang Islam. Lebay loh. Hidayah itu milik Allah. Boro-boro ngasih pencerahan ke orang. Sampean yang malah ketarik nanti. Ini orang-orang yang menganut paham namanya sinkritisme namanya. Sinkritisme itu pagi, sore delek, pagi tempe. Semua agama campur aduk jadi satu. Wah itu nanti di akhirat babak belur tuh orang. Ya, semuanya malaikat agama itu datang nonjokin dia masalahnya. Di Kristen iya, jadi Hindu ya, jadi Buddha iya. La ilaha illallah. Nah itu yang dijadikan panutan gimana yang begitu? Itu namanya pluralisme agama. Yang membenarkan semua agama itu enggak benar itu. Itu haram dalam ajaran agama kita, enggak ada. Haram mutlak. MUI saja sudah memfatwa itu. Jadi pembelaan kecintaan kita kepada para tokoh-tokoh agama kita jangan sampai lepas dari akar kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Itu mutlak wajib. Bukan karena dia siapa, tapi benar-benar selama dia istiqamah di jalan Allah, menjalankan ajaran Rasulnya, kita bela. Ya, tapi kalau yang dia bela itu bukan Allah dan Rasulnya, mau namanya kiai haji apapun nggak ada urusan. Ya, jadi semua ketaatan kita mutlak hanya kepada Allah dan Rasulnya. Itulah nanti yang akan menyebar ketaatan kepada para pemimpin kita, ketaatan kepada ulama kita, selama mereka juga taat
kepada Allah dan Rasul-Nya. Itu yang pertama. Yang kedua dan terakhir, Bapak Ibu sekalian, ada seruan jihad, bukan seruan jihad, seruan aksi tanggal 11 Februari. Saya ingin mengajak Bapak-Bapak sekalian begini, menyikapi dengan arif dan bijaksana. Kita ingin jamaah Baitur Rahim ini orang-orang yang jihadnya itu menyeluruh. Kajian-kajian sunnahnya semangat, jihad girah membela Islamnya juga semangat. Nah, yang begitu. Itu yang mantap, itu yang begitu itu. Jadi anytime, whatever, wherever, whenever. Kapan saja Allah dan Rasulnya manggil, ayo. Tapi semangat kajiannya juga harus kuat, semangat jihadnya kuat, semangat persaudaraannya kuat. Jadi sehingga nanti jamaah Baitur Rahim ini menjadi perekat umat Islam semuanya. Insyaallah, amin. Nah, jadi silahkan menyikapi dan menyesuaikan dengan kapasitasnya masing-masing. Ini saya ulangi lagi rumus lama ini. Yang mau jadi Abu Bakar Siddiq boleh menyikapi 11-2 itu 1-1-2. Yang nggak bisa jadi Abu Bakar mau jadi Umar bin Khattab boleh langsung ikut terjun. Dia nggak bisa ikut terjun, dia jadi Utsman bin Affan saja, bagus. Dia nggak ikut terjun tapi dananya keluar, alhamdulillah. Nah, jadi itu juga bukan termasuk orang yang diam itu. Lebih hebat dia malahan yang ngeluarin dana. Kalau yang ikut terjun langsung aksi hanya suaranya dia sendiri. Kalau yang menyumbang dana dia sudah mengumpulkan orang sekian puluh mewakili dia gitu. Nah, kalau nggak bisa jadi Abu Bakar, Umar, Utsman, ya jadi Ali bin Abi Thalib lah. Yang penting jangan jadi Abu Jahal sama Abu Lahab. Ya. Kaum-kaum al-nyinyiriyun itu. Jangan. Ngapain sih pakai aksi-aksi bela Islam? Memang Islam perlu dibela? Islam enggak perlu dibela. Aksi bela Islam itu sebenarnya membela kehormatan kita sendiri sebenarnya. Kalau Islam mah dari dulu udah tinggi dan enggak bakal ada yang bisa menandinginya. Ngapain sih Allah dan Rasulnya dibela? Allah enggak butuh pembelaan. Pada hakikatnya kita itu membela diri kita. Logikanya sederhana. Membaca sholawat kepada Nabi. Itu kan ada ayatnya itu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sholawat itu kan artinya doa kan, Pak. Sholawat itu kan doa, mendoakan Nabi Muhammad. Ngapain sih kita doain Nabi Muhammad? Nabi Muhammad itu sudah insya Allah jamin surga oleh Allah. Ngapain harus kita doakan? Bukan Nabi Muhammad hakikatnya yang kita doakan, tapi kita mendoakan diri kita sebagai umatnya Nabi Muhammad. Jadi jangan kepedean. Orang-orang non-muslim kan yang orientalis nuduh begitu. Tuh lihat tuh nabinya orang Islam. Masih aja minta didoakan terus. Bukan doakan Nabi Muhammad. Berdoa memohon kepada Allah agar kita diberikan kekuatan, diberikan rahmat keberkahan sebagaimana yang diberikan kepada Rasulullah. Kita sebagai umatnya juga bisa mengikuti beliau. Jadi hakikatnya mendoakan kita agar bisa mengikuti Rasulullah, bukan doakan Nabi Muhammad. Jadi silahkan monggo bapak-bapak yang merespon, bereaksi. Yang penting satu hal yang ingin kita tekankan kepada diri kita pribadi dan semua bapak-bapak sekalian, tunjukkanlah keberpihakan kita kepada Allah dan Rasulnya, kepada agama Allah sekecil apapun yang bisa dan mampu kita lakukan. Jadilah bagian dari dakwah dan perjuangan Islam. Terima kasih. Sebelum kita tutup ada waktu 5 menit. Ada yang mau tanya? Silahkan Bapak Ibu sekalian. Baik, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, berkaitan dengan aksi bela Islam, bagaimana kedudukan atau definisi yang disebut setan tidur itu? Mohon penjelasan Ustaz. Baik, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Banyak ayat dalam Al-Quran, banyak hadis Nabi
fakta-fakta sejarah dalam sirah nabawiyah maupun sirah khulafair rasyidin bahwa memperjuangkan al-haq adalah bagian yang prinsip dari agama kita. Salah satu contohnya adalah Quran surat yang ke-6 ayat yang ke-113 Al-An'am, bahwa setiap nabi itu Allah ciptakan musuhnya. Wa ja'alna wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwa. Setiap nabi pasti punya musuh. Para nabi sudah selesai, berarti orang-orang beriman juga punya musuh yang harus kita hadapi. Maka salah satu prinsip dalam agama kita adalah kata-kata jihad. Itu jangan dihilangkan, bab jihad itu. Kalau nggak ada kata-kata jihad, nggak ada ajaran jihad dalam agama kita, Indonesia ini jangan-jangan nggak bisa merdeka, Pak. Iya. NU itu dulu sampai mengeluarkan resolusi jihad kan, waktu zamannya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu. Ada resolusi jihad. Jihad itu bagian dari ajaran Islam. Tinggal lagi jihad itu harus tepat waktu, tepat tempat, dan juga tepat cara. Semuanya sudah diatur dalam agama kita. Nah, memperjuangkan kebenaran itu juga merupakan salah satu bentuk jihad. Nah, maka Rasulullah sampai menyampaikan kalau orang yang melihat kebatilan namun dia membiarkan atau mendiamkan kebatilan itu, maka dia termasuk bagian dari setan bisu. Karena kaedah dalam agama kita dari hadis itu, as-sukut yadullu ala muafaqatihi. Diamnya seseorang terhadap sebuah kemungkaran menunjukkan dia sepakat terhadap kemungkaran itu. Jadi nggak boleh didiamkan, nggak boleh. Loh bagaimana jihadnya ada 3, bisa bil kalam, bil yad. Bil yad itu idza ra'a minkum mungkaran itu falyughayyir biyadihi, yad itu tangan atau kekuasaan. Kalau tidak punya kekuasaan pabilisani, dengan lisan sampaikan, ingatkan, tegur. Kalau nggak bisa ya dengan doa, pabi qalbihi, doakan. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah. Wa huwa adhaful iman, dan itu iman yang paling lemah, bagian dari iman yang paling lemah. Jadi jangan sampai jika kemungkaran itu ada kita hanya diamkan dan kita tonton. Kalau ada perbedaan perbedaan pendapat di tengah umat Islam menyikapi berbagai macam dinamika umat sekarang ini, husnuzon sajalah, jangan diambil hati. Itu dinamika biasa itu. Ada yang setuju, ada yang nggak setuju, semuanya itu udah lumrah. Jangan langsung kalau ada dinamika yang begitu langsung memblok. Oh kita blok ini, itu blok itu, jangan. Sikapi santai saja biasa. Ya, tanya hatinya, istabtik kolbak kata Rasulullah. Tanya hati masing-masing. Ditanyakan kepada hati masing-masing. Melihat kondisi umat Islam yang sekarang seperti ini dalam tanda kutip dizalimi, hatinya bergetar apa tidak? Itu aja sebenarnya. Kalau bergetar jalan, kalau enggak ya wallahu a'lam, urusan Anda dengan Allah itu. Kalau hatinya masih enggak bergetar, tapi saya yakin semuanya bergetar. Kemudian kalau ada ustadz-ustadz kita yang berkomentar lain menyikapi ini, jangan langsung dituduh sesat apa dan sebagainya. Beliau punya cara pandang yang lain. Dan itu sah-sah saja. Jangan langsung melihatnya hitam putih. Nah, kadang-kadang kita ini nggak kuat beda umat Islam ini. Beda dikit aja dari dia udah bencana dia rasa. Pokoknya harus sama semuanya, enggak mungkin. Selama tidak keluar dari jalur yang sudah Allah dan Rasulnya tetapkan. Itu saja ukurannya. Kalau berpendapat silahkan aja, nggak boleh demo, itu mudaratnya lebih besar karena sudut pandang beliau berbeda, kan gitu aja. Jadi jangan langsung, wah ini ustadz pasti kelompok ini ya, jangan. Kalau ada kita harus berjuang untuk Islam, sudut pandang beliau juga ada. Ya semuanya itu baik limaslahatil ummah. Istabtik qalbak. Tanya hati masing-masing. Sal domiroka.
tanya hati kecilnya. Kata Agim, halo, halo Pak Kapolri, halo. Ini yang bisa merasakan yang punya hati, Pak. Kalau nggak punya hati ya nggak bisa, kena Kapolrinya. Agim bilang ini, Agim ngomongnya begitu. Tetapi saya yakin semuanya kita sama. Disesuaikan dengan kapasitas dan kemampuannya masing-masing. Dan ingat tadi pesan Allah Ali Imran, isbiru wasabiru. Itu kata-kata sabar aktif karena itu kalimat perintah. Jadi sabarnya sabar aktif, artinya apa? Sabarnya itu harus sabar yang terkendali. Ya, nanti 54 Al-Maidah tadi ada kata-kata wala yakhafuna laumata laim. Jangan mudah terprovokasi, jangan mudah terframing oleh media. Sekarang itu zamannya hoax. Maka idza ja'akal munafiquna binaba'in fatabayyanu. Kalau ada berita jangan langsung main telan, klarifikasi dulu, tabayyun. Sumbernya dari mana? Ya, karena sekarang itu Bapak Ibu ada kaedah dalam agama kita, sahwatul kalam asaddu min sahwatit ta'am. Sahwat bicara itu lebih hebat daripada sahwat untuk makan. Orang lapar, makan, kenyang, udah diam itu Pak. Tapi kalau orang ngomong, semakin dikomporin, semakin dituin, makin merajalela ngomongnya. Saudara-saudara sekalian, tambah semangat dia. Itu udah lumrah itu. Jadi makanya hoax itu bertebaran sekarang, makin dikomentarin, makin naik menjadi-jadi itu. Jadi kalau ada berita-berita yang menyudutkan gitu, biar nggak jadi fitnah, diklarifikasi dulu. Jangan mudah terframing media. Media sekarang, terus terang kita akui, media sekarang tidak ada yang milik umat Islam. 90% semuanya itu memojokkan Islam. Itu fakta, kita nggak bisa menafikan itu. Ada media-media kita umat Islam, tapi sifatnya masih terbatas. Inilah kelemahan kita. Nah, dalam permainan seperti ini yang menang selalu yang megang mic. Ini saya megang mic. Saya yang menang, gak ada yang berani ngomong, saya doang yang ngomong. Ya kan? Ya, jadi media massa pun yang megang mic ya begitu. Gak ada yang berani protes. Kalau dia udah bilang A, kelihatannya ngikut aja semuanya. Nah, ini juga jadi PR kita sekaligus. Tapi tetap yang harus kita jaga adalah girah keislaman kita itu jangan sampai padam oleh fitnah-fitnah yang dihembuskan oleh musuh-musuh Islam. Ya, jadi harus tetap menjaga girah semangat Islam itu. Islam itu harus tetap kita perjuangkan karena itulah satu-satunya harta yang paling berharga dalam hidup kita ini, keyakinan iman Islam itu. Kalau yang lain itu semuanya akan habis Bapak Ibu. Terima kasih. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Allah karuniakan panjang umur dalam taat ibadah dan mudah-mudahan semakin istiqamah dalam iman dan Islamnya dan semakin bersemangat dalam menuntut ilmu tentunya. Ini juga merupakan bagian dari jihad yang besar dalam agama kita. Terima kasih. Mohon maaf kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.